لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Selama ini umat tidak berdakwah, tidak ada gengsi, tidak akan ditakuti oleh orang lain. Dan hadirin yang dimakannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah jelaskan the power of ini dakwah. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Haji. Allah telah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan ini bukan hanya untuk kita saja disuruh bertakwa. Umat Nabi Nuh juga disuruh bertakwa. Umat Nabi Musa, Nabi disuruh bertakwa. Tapi ada perintah lain lagi yang memberikan kamu dengan mereka. Apa lagi perintahnya? Wa qulu qaulan sadida. Ini tidak dimiliki oleh umat yang lain. Apa itu qaulan sadida? The top of qaulan sadida adalah la ilaha illallah. Ini umat Islam bertakwa, dekatkan diri pada Allah supaya mendekatkan orang lain kepada Allah. Dakwakan ini agama. Maka kalau sudah dakwakan, apa hasilnya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan kamu. Allah akan perbaiki amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa kamu yang diampunkan. Hadirin yang berkenan Allah, kita tadi katakan di bawah sana yang gersang sana, ternyata masih ada potensi bumi emas dan minyak. Jangan dikira kawan-kawan kita yang sudah terlanjur dengan dalam kegersangan, hidup mereka di night club sana, jauh dengan kemaksiatan. Tapi Nabi masih mengingatkan mereka masih punya potensi dalam diri mereka. Begitu mulianya ini umat, Allah hargai. Yang Allah berikan kerja ini, kerja akan mengangkatkan harkat mereka. Bukan ulamanya saja, tidak. Bukan orang yang baik-baik saja, tidak. Bahkan yang preman-preman yang gersang-gersang tadi pun diberikan juga ini kerja oleh Allah. Ajib ini umat. Ke umat yang dahulu, yang hanya boleh membaca Taurat dan Injil, ulamanya saja. Orang awam nggak punya Taurat, orang awam nggak punya Injil, nggak boleh membaca. Yang berhak membacanya adalah ulamanya saja. Tapi untuk ini umat, aneh. Allah firmankan dalam Al-Quran, surah Al-Fatih, "Walladzi auhayna ilaik", wahai Muhammad SAW, yang kami wahyukan kepada kamu minal kitab daripada Al-Quran ini, huwal hak adanya Al-Quran, musaddiqan lima baina, innallaha bi'ibadihi khabirum basir. Nah, ini Al-Quran yang dikatakan hak oleh Allah, diwahyukan kepada Nabi. Summa awrasnal kitab. Ini kitab bukan untuk kamu saya, wahai Muhammad SAW. Al-Quran bukan hanya untuk kamu, wahai Muhammad. Summa awrasnal kitab. Kemudian kami wariskan ini kitab. Kepada siapa? Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan ini kitab kepada orang yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katakan, min umat Muhammad SAW, wa umat Muhammad SAW. Jadi yang Allah berikan warisan kepada ini Allah, kemudian yang Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Muhammad, kemudian Allah wariskan kepada orang yang Allah pilih daripada hamba-hamba Allah, itu semua umat Muhammad SAW. Ajib. Ini umat mendapat warisan Al-Quran. Kemudian Allah jelaskan kriteria daripada umat tiga. Ciri daripada umat Nabi Muhammad terbagi tiga. Tapi semua dapat warisan. Waminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka banyak yang preman, zalim, menzalim diri mereka sendiri. Waminhum muqtasid, ada mereka ada yang pertengahan. Waminhum sabiqun bil khairati billah. Dan di antara mereka ada high level. Jadi nabi, para siddiqin, para syuhada, para aulia. Tapi semua dapat warisan. Semua dapat warisan. Dan saat katakan kata-kata wirasah, warisan ini apa? Itu orang taat atau enggak taat tetap dapat warisan. Seorang Haji Cianjur ini meninggal dunia. Dia punya anak 10, laki-laki semua. Masya Allah, anaknya baik. 9 orang hafiz alim. Jadi orang kaya, pergi haji semua. Tapi yang satu ini ngacau, preman, minum obat, merokok, kemudian bunuh orang. Habis merokok, bunuh orang. Terus akhirnya apa? Di penjara. Di penjara gara-gara merokok dengan bunuh orang, minum. Maka masuk penjara. Di persidangan dihukum 10 tahun penjara. Berapa? 10 tahun penjara. Gara-gara bunuh orang tadi minum maksud soleh. Ayahnya meninggal waktu dia masih di penjara. Maka panggil dari pengadilan agama, Pak Ustaz, ini Pak, ayah kami Haji ini meninggal. Dan kami ini 10 bersaudara, laki-laki semua. Alhamdulillah kami ini baik-baik. Dan ayah kami meninggalkan duit 10 miliar. Apakah adik kami yang di penjara itu Pak, yang bunuh orang kan dibagi juga? Nanti kalau kami kasih dia, wah gawat. Akhirnya Ustaznya bingung, gimana? Ya baiknya sumbangkan ke pesantren saya sajalah. Tanpa itu Ustaz. Tanyakan pada guru, ulama besar. Oh enggak, harus dibagikan 1 miliarnya. Ini bagian dia. Dia preman, enggak tahu. Yang penting dia warisan. Hukum agama harus kasihkan sama dia.
Selama dia nggak kafir, selama dia nggak bunuh ayahnya, kasihkan. Maka yang 9 orang tadi menyimpan rumah 1 miliar, datang ke penjara. Wahai saudaraku, kamu tetap adik saya. Dan ayah kita meninggal, kita doakan dia. Dan uang kamu 1 M ada. Tapi bagaimana kalau kita manfaatkan, kamu lihat untuk pergi haji nanti sama-sama kami. Dan setelah pergi haji kita sama-sama nanti untuk berangkat lagi keluar jalan Allah. Warisannya harus diberikan pada dia. Tapi diarahkan bagaimana menggunakan warisan. Begitu pula kalau orang mengatakan, ini kenapa dakwah ini? Berani dakwah-dakwah orang bodoh, preman berdakwah. Kalau orang berani begitu, berani Anda nampar dia? Maka hadirin, jangan menzalimi orang yang dapat warisan. Kalau ada orang berani berfatwa, berkhutbah Jumat, ini bagaimana orang bodoh berani berdakwah, preman berdakwah. Lu Anda akan tahu hukum Islam, warisan. Dia dapat warisan untuk menyampaikan. Jangan menzalimi hak orang mereka, hak-hak mereka yang tersebut. Dan Allah sudah janji, kalau mereka tadi yang mau mendakwakan agama, preman mendakwakan agama, maka Allah katakan, yuslih lakum a'malak. Allah akan perbaiki amal kamu. Dan Allah itu tidak bodoh. Kenapa Allah katakan yuslih lakum a'malakum? Tidak Allah katakan yuslih lakum imanakum, yuslih lakum aqidatakum. Tidak perlu disebutkan itu. Karena setiap amal baik pasti akidahnya baik. Amal nggak dikatakan baik kalau akidah nggak baik. Jadi maksudnya Allah katakan yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amal kamu, berarti akidah kamu diperbaiki secara otomatis ya Allah. Karena amal nggak dikatakan baik kalau akidahnya nggak baik. Jadi kalau kita seperti dakwah, nanti akidah kita akan diperbaiki. Syirik khafi, syirik jali akan dihilangkan oleh Allah. Dan nanti amal-amal kita, ibadah kita akan diperbaiki oleh Allah. Selama kita terus berdakwah, ibadah kita akan diperbaiki. Begitu hadirin, bukan hanya diperbaiki masalah gerak-gerik Injil diperbaiki. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah